Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi murji'ah ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada orang seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi, ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi, qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina pun masuk surga. Dia ulangi lagi 3 kali. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya. Meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi murji'ah. Ya. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan, tidak, mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang berisi tentang ancaman, dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata, "Yu'tabi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah, kata dia. Fa aqamu baina yadayillah, fa uqamu baina yadayillah. Kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu li. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Lima qulta innal qatila finnar." Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? Fa aqulu anta qultahu. Aku akan menjawab Allah, aku berkata, ya Allah, engkau yang mengucapkan dalam Al-Qur'an. Bukankah engkau berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Qultu lahu, ya. Dan kata sang perawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata, waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. Aku berkata, "Ara'aita in qala laka?" Bagaimana kalau Allah berkata kepadamu, wahai Amr bin Ubaid, "Qad qultu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Min aina alimta anni la asya'u an aghfir?" Bukankah Allah akan membantahmu, wahai Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Qur'an, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubaid tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini? Akhirnya Amr bin Ubaid tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaz jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau dilihat ayat yang lain, sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti belum tentu apa? Kafir. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlu ittihad, yaitu ahlul hulul, wahdatul wujud, ya. Mereka membaca firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Kata mereka, wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka. Repot. Mereka hanya melihat sebagian ayat. Mereka tidak lihat begitu banyak ayat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW ketemu dengan Allah dua zat yang berbeda. Dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia. Jadi repot. Hanya ambil satu ayat kemudian yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang Murji'ah sebaliknya. Orang Murji'ah mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi Murji'ah ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi. Ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina pun masuk surga. Dia ulangi lagi 3 kali. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi. Wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya. Meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi Murji'ah. Orang Khawarij baca hadis yang lain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Oh, kafir berarti. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Kafir. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah, orang Khawarij lihat hadis ini. Nah, Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya yang dimaksud ini beginian, maksudnya demikian ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah, maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? Neraka. Jika Allah berkehendak mengampuninya, Allah akan ampuni. Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil, baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian di antara metode ahlus sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil. Dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil ya bisa